Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril faham waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm wa ja'alna ya maulana mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'du. Insyaallah kita lanjutkan lagi pertemuan kedua dari kitab Ajrumiyah. Matan Ajrumiyah. Ini adalah kitab dalam ilmu apa kemarin? Ilmu nahwu. Sudah kita jelaskan apa itu ilmu nahwu? Ilmu yang mempelajari seputar harokat akhir kata, gitu ya. Nah, terus kita kemarin belajar tentang kalam. Kenapa kita mulai dengan kalam? Karena kita pengen tahu apa perkataan yang bisa kita cek akhir harokatnya itu, harokat akhirnya itu. Nah, maka didefinisikanlah kalam menurut ilmu nahwu itu adalah al-lafzul murakkabul mufidu bil wada'i. Perkataan itu kalau diteliti semuanya itu tidak akan keluar dari tiga macam ini. Maka dibahaslah pembagian kalam. Apa saja pembagian kalam itu? Isim, fiil, dan huruf. Saya mau tahu isim. Gimana isim itu? Maka diberikanlah tanda-tanda isim, alamatul isim. Saya mau tahu tanda-tanda fiil. Diberikanlah tanda-tanda fiil dan lain sebagainya sampai tanda-tanda haraf. Lalu kita masuk ke kemarin yang i'rab. Apa itu i'rab? I'rab adalah perubahan. Kita jelaskan kemarin ya. Bisa jaa zaidun, darabtu zaidan, marartu bi zaidin. Kok beda-beda itu? Yang tadinya dun dan din, kita katakan dia berbeda karena yang amil atau faktor yang masuk itu berbeda juga. Kalau di jaa zaidun yang masuk jaa. Kalau darabtu zaidan, darabtu. Lalu yang kalau marartu bi zaidin harful jar bi. Itu kalau perubahannya kelihatan atau yang kita istilahkan dengan zahiran. Memangnya ada yang nggak kelihatan, Ustaz? Ada. Namanya apa kemarin? Hah? Zahiran. Zahir. Lafzan, takdiran. Baca definisi i'rab. Tagyiru awakhiril kalim liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan. Nah, lafzan itu kalau perubahannya kelihatan, dan dindun tadi berubah dia harokatnya. Ya, kalau misalnya takdiran yang tidak terlihat. Contohnya apa kemarin? Ja'al fata, saya pukul fata. Darabtul fata, saya melewati fata. Marartu bil fata. Semuanya fata. Kita katakan dia sebenarnya berubah, cuma perubahannya tidak kelihatan. Dinamakan takdiran. Jadi i'rabnya muqaddaran. Jadi kalau ada misalnya jaa zaidun, maka zaidun itu i'rabnya fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Baiklah, kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu mengetahui tanda-tanda i'rab. Kan kemarin saya sampaikan ke kalian kalau i'rab itu artinya adalah perubahan. I'rab artinya perubahan itu diketahui dengan sebuah tanda. Ya, dia berubah. Apa yang membuat kamu mengatakan dia berubah? Karena ada tanda-tandanya, ada indikatornya, sehingga kamu mengatakan dia berubah. Oke? Nah, kemarin sebelumnya kita telah membagi i'rab. I'rab dibagi menjadi 4. Apa saja kemarin? Rafa, nasab, majar atau khafat, dan jazam. Kalau untuk isim dapat 3, rafa, nasab, khafat.
Kalau untuk fiil, rafa, nasab, dan jazam. Paham ya? Ini sekali lagi kita jangan berlepas dari i'rab ini karena kita dari awal telah mendefinisikan ilmu nahwu sebagai ilmu yang ngurusin harokat akhir kata. Oke? Apakah dia kita baca dun, apakah kita baca dan, apakah baca din atau sukun? Gitu ya. Baiklah. Nah, sekarang kita mau belajar tentang tanda-tanda i'rab. Oke? Nah, karena kemarin ada 4, rafa, nasab, khafat, dan juga jazam. Kita mulai dari rafa dulu. Tanda-tanda i'rab di rafa itu ada 4. Oke, ada berapa? 4. Ya. Yang pertama itu adalah dhammah. Ya, ini tanda rafa buat alamat ar-rafa. Tanda-tandanya rafa. Pertama itu dhammah. Oke. Yang kedua itu adalah waw. Yang ketiga itu adalah alif. Yang keempat adalah nun. Ya, tandanya ada berapa? 4. Dhammah, waw, alif, dan nun. Nah, ini tugas selanjutnya adalah tanda-tanda ini, dhammah, waw, alif, dan nun, dia ada di mana saja. Maksudnya gimana? Ada di mana saja. Oke, lebih jelasnya nanti akan kita pakai contoh. Dhammah itu ada di isim mufrad. Isim apa? Apa itu isim mufrad? Isim yang tunggal, bukan dua, bukan jamak. Apa contohnya isim mufrad tasbih? Misalnya kita katakan kemarin jaa Zaidun. Zaidun isim mufrad? Mufrad. Oke. Lihat ya, jaa Zaidun. Nah, Zaidun ini posisinya dalam sebuah kalimat ini sebagai subjek atau objek? Objek sih. Subjek, pelaku kan? Zaid datang. Nah, dalam hal ini maka kita katakan kalau kita i'rabkan ya, dia adalah fa'ilun karena dia rafa jadinya marfu'un, tanda rafa'nya wa alamatu raf'ihi apa? Dhammatun, dun dhammatun wa alamatu raf'ihi dhammatun. Selain Zaidun misalnya apa lagi? Semuanya babun, ustazun. Kalau dia dalam keadaan fa'il rafa, maka tanda rafa'nya dengan apa? Dhammah. Oke. Selain di isim mufrad, dhammah ini dalam rafa terjadi juga di jamak taksir. Jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Kalian belajar kan di bahasa Arab? Ya. Jadi sebuah kali plural, bentuk jamak, bentuk plural dari bentuk banyak. Ya, kalau misalnya kolam jamaknya aklamun. Ya. Kalbun jamaknya kilabun. Nah, misalnya kita bilang jaa kilabun. Nah, maka kilabun ini adalah jamak taksir. Ya. Gimana tadi mengirobkannya? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Nah, ini belum ya. Dhammatun zahiratun. Apa artinya zahirah? Tampak. Ya. Jaa kilabun. Oke. Yang ketiga, ini kan 1, 2, 3.
Yang ketiga, dhammah itu ada di fiil mudhari. Fiil mudhari. Contoh fiil mudhari itu apa? Doroba, yadri, nah yadribu, yadribu, yadribu Zaidun. Ini ya, harokatnya apa? Dhammah. Oke, intinya adalah salah satu tanda rofa adalah dhammah. Ada di mana saja? Ada di 3 tempat. Isim mufrad, jama' taksir, dan fiil mudhari. Oke, coba dibaca teksnya. Lihat. Halaman berapa itu? Nah, ini halaman 6 ya. Nah, baca. Masbi baca. Fa amma dhammatu. Oh, di 4 tempat. Salah saya. Ada satu lagi berarti. Terus. Fil ismil mufrad nih. Contohnya apa isim mufrad? Nih, Zaidun. Terus. Dan jama' taksir contohnya apa? Kilabun. Terus jama' muannas yang belum kita tulis ya. Jama' muannas salim. Ini jama' buat perempuan. Kalau muslimah jamaknya jadi ja'at muslimah ya, telah datang banyak muslimah. Ini namanya jamak muannas salim, jamak buat perempuan dengan tambahan alif dan ta. Oke, terus apa lagi katanya? Dan fiil mudhari yang akhirannya tidak ada apapun. Ini ya, ini akhiran tidak ada apapun nih, yadribu. Maka semuanya ini dia marfu'un, tanda rofa'nya dengan dhammah. Cuma dia beda-beda. Yang satu fa'il, fa'il, fa'il. Kalau dia fi'il mudhari. Jadi girabnya gimana? Fi'lun mudhari'un. Tadi marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Kan kemarin saya bilang ada pelaku, ada amalannya, ada objeknya, ya kan? Nah, dia marfu'un tuh maksudnya adalah ada yang membuat dia menjadi bu di sini dia. Ada yang membuat dia menjadi bun di sini yaitu jaa. Nah, itulah tanda yang pertama dalam rofa. Rofa ada di 4 tempat. Rofa salah satu tandanya adalah dhammah. Dhammah ada di 4 tempat. Di mana saja? Di isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fiil mudhari yang akhirannya tidak bersentuhan dengan apapun. Lagi-lagi ini semua untuk mengetahui dengan apa kita harus mengharokati isim yang atau harokat di akhir kata ini. Ya, kalau dia adalah isim mufrad dan dalam keadaan marfu, maka kita tandai dengan dia dhammah. Oke, itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua itu adalah waw. Waw itu ada di 2 tempat. Tuh, sampai sini kita coba merenung sedikit. Maksudnya merenung dalam arti paham ya? Kita lagi-lagi ingin mengatakan bahwasanya ini kita i'rab ini bagaimana kita mengucapkan bahasa Arab dengan benar. Ya, ini namanya kaidah gramatika bahasa Arab. Gimana kita menyebutkan ya? Maka kalau ada kalau ada tulisan bahasa Arab seperti ini,
Ya. Nah, ini bacanya gimana? Kamu. Ini dibaca gimana? Ini kan gak ada harokatnya. Dibacanya gimana? Kenapa Muhammad? Kamu, Aska, kenapa Muhammadun? Karena dia isim mufrad. Terus dia dalam keadaan marfu. Tanda rofanya dengan dhamma. Ya. Nah, sekarang kasusnya lain. Sekarang saya tulis gini. Ada tulisan di bahasa Arab, misalnya gini. Nah, ini bacanya gimana? Mau Sipan, ini bacanya gimana? Ini zahaba. Nah, sama kan kasusnya zahaba Muhammadun, zahaba muslimuna. Tapi kenapa dia nggak ada domahnya, Ustaz? Kan dia sama-sama keadaannya sebagai subjek fa'il, harusnya dia marfu juga. Kita bilang, tapi dia tanda rofanya bukan dengan domah, tapi dengan itulah namanya tanda rofanya dengan waw. Jadi yang pertama ada di jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim kalau rofa tanda rofanya dengan waw. Contohnya gimana? Itu contohnya. Zahaba as-shaimuna. Oke. Gimana Jihan ini? Mengi'rabkan yang tadi ini kayak seperti ini. Zahaba as-shaimun. As-shaimun fa'ilun mana dhammah wa alamatu raf'ihi al-wawu. Paham ya? Karena nggak ada dhammah di sini. Mana dhammah? Shaimuna. Maka kita katakan dia tanda rofanya wawu menggantikan dhammah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua ada di namanya asmaul khamsah. Apa saja asmaul khamsah itu? Abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wazu malin. Ya, kalau seperti ini maka dia tanda rofanya bukan dengan dhammah tapi dengan wawu. Contohnya gimana? Tinggal ganti yang ini. Berarti ini bacanya gimana ini? Nah, ini gimana bacanya Umar? Zahaba. Nah, gimana i'rabnya tadi? Akhuka. Ini ditulis ya. Nah. Akhuka fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi mana dhammah al-waw. Kenapa dia waw? Karena dia asmaul khamsah. Paham ya? Sekali lagi dia adalah salah satu tanda rofa yaitu waw. Dan waw ada di dua tempat. Pertama di jamak muzakkar salim. Apa itu jamak muzakkar salim? Yang ada waw dan nunnya. Muslimuna, shaimuna, katibuna dan lain sebagainya. Dan juga asmaul khamsah nama yang 5. Abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dhu malin. Ini semua agar memudahkan kita kalau baca tulisan Arab yang tidak ada harokatnya, kalian tahu gimana bacanya.
Ya, tidak apa-apa ya, sedikit bingung atau ini gimana maksudnya, Sa? Ya, tapi saya kira sudah dapat beberapa lah. Oke, sekarang kita masuk ke teksnya. Dilihat halaman 6 lagi tadi. Nah, wa ammal wawu. Ya kan? Baca, Fatin. Adapun tanda rofa, adapun waw dia menjadi tanda rofa di maudhi'ain. Maudhi'ain itu artinya dua tempat. Maudhi' artinya tempat ya. Di mana saja? Satu, di jamak muzakkar salim dan di asmaul khamsah wahia. Nah itu ganti wahamuki. Ya, hamu itu artinya kerabatnya istri. Wafuka wadhu malin. Ini semua, misalnya ada orang namanya Zulkarnain kan? Nah, misalnya ada nih kalian Zahaba Zulfikri. Nah, ini gimana mengi'rabkannya Zulfikri? Kayla. Gimana ini? Fa'ilun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw karena dia adalah asmaul khamsah. Oke. Ini akan jelas semua kalau kita tahu maknanya dan kita tahu tempatnya, posisinya. Oh, dia sebagai subjek, berarti dia fa'il. Kalau fa'il itu dia harus marfu. Maka kita cari tanda rofa'nya. Apakah dia dengan dhammah? Apakah dia dengan waw? Atau dengan setelahnya ini? Ya. Sebenarnya saya bilang fa'il ini adalah pembahasan kita nanti di akhir. Di ujung nanti ada namanya ismul fa'il. Cuma nggak apa-apa saya kenalkan. Ismul fa'il itu adalah ya subjek, ya. Salah satu yang dibaca marfu, yang dibaca rofa itu adalah fa'il. Apa itu fa'il? Ya ini fa'il, gitu ya. Nah, makanya saya harus menjelaskan apa yang harusnya dijelaskan nanti. Baik, yang penting kalian tahu tanda rofa ada berapa tadi? Dhamma, wawu, alif dan gitu ya. Nah ini ada yang ingat gak? Kemarin saya bilang dari 3 kemarin isim, fiil dan huruf yang bisa kita otak-atik harokatnya itu apa saja kemarin? Isim dan fiil mudhari saja. Jadi taruh di kepala kalian bahwasanya yang kita ubah-ubah ini semua itu hanya isim dan fiil mudhari saja. Makanya di sini nggak ada pembahasan fiil madi, nggak ada, karena fiil madi itu akan apa lawannya i'rab kemarin? Kalau dia mu'rab lawannya apa? Mabni. Dia harokatnya itu akan seperti itu saja, tidak bisa berubah-ubah. Ya? Kalau fiil mudhari bisa. Yang tadinya yadribu bisa nggak yadriba? Nah, apa di Quran katanya? Innallaha la yastahi an yadriba masalam ma ba'u. Bisa tuh jadi yadriba bukan yadribu karena kemasukan an. Makanya tadi saya bilang ya, yang bisa keubah-ubah harokatnya itu hanya isim dan juga fiil mudhari'. Oke. Kita sekarang masuk ke tanda yang ketiga yaitu alif. Ingat tadi dhammah di 4 tempat, wawu di 2 tempat. Sekarang alif itu hanya ada di 1 tempat saja yang dinamakan dengan isim musanna. Ya. Nah, jadi alif ini hanya ada di 1 tempat yaitu di musanna. Zaidun 1 zaid. Kalau 2 zaid zaidani, berarti jaa az-zaidani. Nah, gimana hasbi i'rabnya zaidani ini? Fa'ilun marfu'
Al alif, dan tanda rofanya adalah alif. Kenapa alif? Kok bukan dhammah? Nah, maka jawabannya adalah karena dia adalah isim musanna. Kalau rofa, tanda rofanya dengan alif. Harusnya kan dhammah, nggak ada dhammahnya di situ. Ya, oke. Ada ayat di Quran itu ya, surat apa namanya? Surat Yusuf ya. Nah, ini coba kalian baca ini ya, seperti ini. Nah, ini bacanya gimana? Ini apa bacanya? Gini, ini belakangnya apa? Ni. Apa nu? Apa nah? Nih, gini. Oke, sekarang pertanyaan saya. Tentukan mana failnya. Surat Yusuf ya ini ya. Kamu hafal Al-Quran semua. Hu, di mana hu? Ini mahu di sini. Kamu apa? Fatayan. Failnya fatayan. Benar, fatayan. Dan masuk bersama Nabi Yusuf ke dalam penjara siapa? 2 orang pemuda. Pertanyaan saya sekarang i'rabkan. I'rabnya gimana? Fa'ilun udah al-alif. Paham ya? Jadi dia adalah fa'il, dia subjek. Ustaz, kok jauh banget sama kata kerjanya? Ini dakhala. Ya nggak apa-apa lah. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Ini adalah isim musanna. Dia marfu, tapi tanda rofanya bukan dengan dhammah, tapi dengan apa? Dengan alif. Zaidun zaidani. Fata fatayani. Kitabun kitaba. Paham ya? Nah, jadi dia adalah fa'il marfu tapi tanda rofanya bukan dengan dhammah tapi dengan alif. Nah, maka memang menentukan mana yang menjadi fa'il, mana yang menjadi objek itu kadang susah. Bukan susah dalam arti kita harus menentukan ketika baca kitab. Ini mana ya? Ini contoh sederhana aja. Dalam Al-Quran dikatakan surat Al-Baqarah. Ya, ini bacanya gimana nih? Salah. Bahkan kita sering salah di sini. Nah, ini gimana bacanya? Kamu udah salah. Jihan, coba baca. Sifan baca. Wa iza, salah. Tatin baca hafal Quran kamu. Wa izib tala Ibrahim wa izibtala Ibrahim. Kamu kalau hafal nahu ini pasti kenapa? Karena dialah objeknya. Siapa yang pelakunya? Tuhan, Allah. Ketika Allah menguji Nabi, kalau kalian balik wa izibtala Ibrahimu, berarti yang menguji adalah Ibrahim. Itulah kamu paham nahu. Oh, berarti kalau dhammah, kalau kamu kasih harokat dhammah, berarti dia adalah fa. Kalau fa'il konsekuensinya yang melakukan. Siapa sekarang yang menguji? Allah atau Nabi Ibrahim?
Allah, berarti nggak mungkin dia Ibrahimu di sini. Berarti Ibrahim, karena nanti hukum selanjutnya kalau dia objek maka dia harus fathah. Makanya wa idzi betala Ibrahim rabbuhu. Cek di Quran nanti ya. Ya, rabbuhu. Oh, berarti kita tahu yang menguji itu ini fiilnya. Mana fa'ilnya? Rabbuhu. Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu. Saya kalau kasih contoh jaa zaidun ini mungkin kalian nggak apa nih contoh jaa zaid. Tapi kalau langsung dari Quran kan langsung kebayang ya. Oh, maksudnya fa'il tuh gitu ya. Ya, fa'il itu adalah yang mengerjakan. Kalau fa'il kaidahnya pasti marfu, tapi tanda rofaknya bisa dengan dhammah, bisa dengan wawu, atau juga dengan alif. Nah, sekarang kita sampai di yang terakhir dari tanda rofa. Kalau sudah dhammah, wawu, alif, maka yang terakhir adalah nun. Hanya saja tanda rofa nun ini untuk fi'il mudhari'. Untuk fi'il mudhari'. Ya, untuk fi'il mudhari'. Saya hapus nih ya yang alif ya. Nah. Insyaallah nih kalian ya. Nah, nun ini untuk fi'il mudhari'. Dalam istilah bahasa Arab atau dalam ilmu nahwu kita mengenal namanya af'alul khamsah. Apa itu fi'il yang 5? Nah, ini jawabannya adalah taf'alani. Terus yaf'alani. Terus taf'aluna. Yaf'aluna. Terakhir taf'alina. Kalau buat anti. Ini namanya fi'il yang 5. Ya. Nah, dengarkan. Fi'il ini fi'il mudhari', fi'il madhi atau fi'il amr? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini dia marfu, cuma tanda rofaknya bukan dengan dhammah tapi dengan nun ini nih. Ya, tanda rofaknya dengan nun. Ini dia untuk 2 orang taf'alani. Ini untuk banyak orang taf'aluna. Ini untuk 1 orang perempuan taf'alina. Jadi kalau saya bilang sama perempuan, ya Aska, hal anti takulina? Anda sudah makan? Itu bilangnya takulina. Oke, poinnya adalah 5 fi'il ini dia kalau rofa tanda rofaknya dengan nun. Nah, kamu bisa bilang misalnya di ayat Quran wasyajar apa wal qamar yasjudan itu depannya gimana? Wasyamsu wal qamar Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Enggak, yang yasjudan itu wasyamsu. Terus lanjutin. Itu yang saya mau ya. Wan najmu, itu ya. Wan najmu wasyajaru, dan bintang, begitupun pohon, apa katanya? Yasjudan. Yasjudan. Apa artinya yasjudan? Mereka berdua sujud. Pertanyaannya gimana mi'rabkan yasjudan ini? Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi an-nun. Kenapa nun? Karena dia af'alul khamsah. Dengan ini selesai sudah pembahasan kita hari ini. Tanda-tanda rofa ada 4. Dhammah, waw,
alif dan nun, dan di setiap tanda itu punya tempatnya masing-masing. Coba kita baca dulu yang wa ammal alif. Baca Umar. Wa ammal alif tasniyatil asma'i khosoh. Dia khusus diisi musanna ini tadi saya bilang ya. Fatayan dan lain sebagainya. Wa amman nun. Nah, baca. Ya, baca. Wa amman nun. Tasola itu artinya ittasola nyambung ya. Fi'il mudhari kalau bersambung dengan domir tasniyah. Ini domir tasniyah nih, ada alifnya. Atau domir jama ada wawunya ini. Taf'aluna. Terus? Atau domir muannasah mukhatabah. Domir untuk perempuan yang satu. Ini taf'alina. Atau nanti yang diistilahkan dengan af'alul khamsah ini. Maka mereka semua tanda rofaknya dengan nun. Dibacanya yaf'alun, taf'alun, taf'alan, yaf'alan, taf'alina. Nah, nanti kalau dia ini fi'il yang ini, kalau dia dalam keadaan yang selain rofa alias nasab misalnya, nanti nunnya hilang. Ya, di Al-Baqarah misalnya kalian belajar menghafal fa in lam taf'alu walan, itu sebenarnya ada nunnya enggak? Ada, cuma karena dia bukan dalam keadaan rofa, dia dalam keadaan selain rofa, nunnya dihapus. Jadinya fa in lam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Hadza wallahu taala a'lam bis-shawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.